The Blood Hand King mencibir, telapak tangan berdarah besar muncul di langit. Di telapak tangan itu, garis semua terlihat, memancarkan tekanan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelum Blood Hand King menerobos. Melihat Qin Chen dengan dingin, Blood Hand King berkata sambil menyeringai. Dengan marah, kucing hitam besar itu mengguncang tubuhnya, bentuk tubuh melewati blokade telapak tangan berwarna darah dan tiba-tiba muncul di depan Raja Tangan Darah. Seteguk darah menyembur keluar, dan Blood Hand King bangkit dari tanah ke langit, memegangi wajah kirinya yang berlumuran darah. The Blood Hand King langsung seperti karung pasir, diledakkan ke tanah terus-menerus oleh kucing hitam besar, berlumuran darah, dan tidak bisa melawan. Setelah lebih dari selusin cakar jatuh, Raja Tangan Darah benar-benar tidak dapat dikenali, dan tidak ada tempat yang baik di tubuhnya. Yang membuatnya semakin tertekan adalah serangan kucing hitam besar berisi serangan jiwa, yang membuat pikirannya sangat pusing dan tidak dapat membuat perlawanan yang efektif sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa setelah terobosan, dia akan bisa memberi Qin Chen dan kucing mati pelajaran yang parah. Siapa tahu, dialah yang diintimidasi. The Blood Hand King gemetar tanpa bisa dijelaskan, melihat wajah Qin Chen yang acuh tak acuh, jejak ketakutan muncul di hatinya. Baru saat itulah dia ingat bahwa ketika dia berada di istana yang hancur, Qin Chen bahkan telah membunuh hantu dari Blood Demon Sect. Meskipun Qin Chen menggunakan kesusahan guntur untuk membunuh lawan, Qin Chen mampu bertahan dari kesusahan guntur, dan lelaki tua itu tidak dapat menahan kekuatan kesusahan guntur. Puncak dari tahap ketujuh di tahap awal kurang dari 20, dan kekuatannya begitu mengerikan. Di masa depan, kemungkinan menerobos Kaisar Bela Diri tingkat 8 sangat tinggi sehingga bahkan akan melebihi leluhur mereka dari dinasti Dagan. Selama karakter seperti itu tidak jatuh, kemungkinan menjadi Kaisar Bela Diri di masa depan pasti lebih dari 50%. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba membuka mata di antara alisnya, itu adalah mata yang melanggar larangan, dan kemudian tiba-tiba nafas jiwa yang berkabut keluar darinya. Pupil Qian mengalir, rune jiwa yang kompleks dan aneh terbentuk di kehampaan, berubah menjadi tanda, dan langsung tenggelam di alis Raja Tangan Darah. The Blood Hand King terkejut, tapi sudah terlambat untuk bereaksi. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menyerbu pikirannya kemudian, sesuatu tampaknya telah mengakar di pikiran Raja Tangan Darah, dan perasaan dimanipulasi sepenuhnya dan hidup dan mati yang tidak disengaja muncul dari hatinya. Setelah basis kultivasi menerobos peringkat ketujuh, Qin Chen sudah dapat menggunakan gerakan seperti segel pembunuh jiwa. Pada awalnya, Master Skeleton Ruder dari Kultus Iblis Darah telah menanam segel pembunuh jiwa ini dalam pikiran sesepuh Elang Darah. Kontrol kehidupan dan kematian tetua Gorevin. Tentu saja, ini juga karena Blood Hand King terluka parah oleh kucing hitam besar sebelumnya, dan jiwanya pusing dan sulit untuk dilawan. Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil kesempatan untuk melemparkan segel penghancuran jiwa. Jika tidak, dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, meskipun jiwanya kuat, akan sulit baginya untuk mengendalikan Master Seni Bela Diri tingkat 7 jika dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Merasakan keberadaan segel penghancuran jiwa di benaknya, wajah Raja Tangan Darah langsung berubah menjadi abu-abu. Dia membuka mulut untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya untuk waktu yang lama. Dia hanya melihat kekuatan dalam pikirannya dengan ngeri. Dia hanya merasa bahwa aura segel pembunuh jiwa itu menakutkan, mengakar dalam di pikirannya, dan ada perasaan yang tidak bisa disingkirkan sama sekali. Seolah-olah dia tahu ide dari Blood Hand King, Qin Chen mencibir, jangan berpikir untuk melepaskan segel pemadaman jiwa. Setelah segel pemadaman jiwa ditanamkan, sangat sulit untuk menyingkirkannya, setidaknya garis keturunan dari tingkat kekaisaran tingkat 8. Di tanah ratusan dinasti, bahkan master garis keturunan kekaisaran tingkat ke-7 sangat langka. Di mana dia bisa pergi untuk menemukan master garis keturunan tingkat 8. Terlebih lagi, Qin Chen telah mengatakan bahwa bahkan master garis keturunan urutan ke-8, dia benar-benar dapat membunuhnya sebelum lawan menyingkirkan segel jiwa Mi. The Blood Hand King tercengang sejenak, dan dia merasakannya untuk beberapa saat, dan dia menyadari bahwa penyerapan energi sebenarnya dari langit dan bumi dan persepsinya tentang konsep seni bela diri telah meningkat pesat, setidaknya sekitar 30%. Bagaimanapun, Kaisar Bela Diri tingkat 8 membentuk ranahnya sendiri, dan seluruh tubuh membentuk wilayah Kaisar Bela Diri. Dibutuhkan pemahaman tentang konsepsi seni bela diri untuk mencapai tingkat yang mencengangkan. Dan penilaian Raja Tangan Darah tentang dirinya sendiri, berdasarkan kecepatan persepsinya sendiri tentang konsep seni bela diri, kemungkinan menjadi Kaisar Bela Diri di masa depan kurang dari 10%. Namun sekarang, persepsinya tentang konsepsi seni bela diri meningkat 30%, dan semuanya menjadi berbeda.
Dengan kata lain, alasan mengapa leluhur dinasti Ding Qianqiu mampu menerobos ke urutan ke-7 dan lipat 3 dan menjadi nenek moyang dinasti sebenarnya lebih dari 10% lebih baik daripada dia dalam persepsi konsepsi seni bela diri, dan bahkan kurang dari 30%. Tetapi sekarang, pemahamannya tentang konsepsi seni bela diri telah meningkat langsung sebesar 30%, yang berarti bahwa ia telah melampaui nenek moyang Ding Qianqiu dalam konsep seni bela diri, dan bahkan melebihi banyak. Selama dia diberi sumber daya yang cukup, dia bahkan dapat mencapai ketinggian leluhur Ding Qianqiu dalam 10 tahun, atau bahkan melampaui leluhur Ding Qianqiu. The Blood Hand King memiliki perasaan campur aduk untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu apakah dia harus depresi atau bersemangat. Blood Hand King tiba-tiba terbangun, tidak pernah berani mengabaikannya lagi, buru-buru naik ke langit, dan terus memimpin. 3 aliran cahaya menembus langit kali ini, Blood Hand King sekali lagi meningkatkan kecepatan menjadi ekstrim, tetapi tertekan untuk menemukan bahwa Qin Chen dan kucing hitam besar sudah dengan mudah mengikuti. Dia hadapi beberapa serangan dari monster darah, tetapi semuanya dengan mudah diselesaikan. 2 hari kemudian, keduanya langsung jatuh di depan lembah. Begitu mereka berdua masuk, ada teriakan tajam, diikuti oleh lusinan pandangan, dan mereka semua jatuh ke kelompok 3 orang Qin Chen. Melihat Raja Tangan Darah, orang-orang ini tiba-tiba terkejut. Raja Bloodhand juga langsung melihat sekelompok orang ini di depannya ada lebih dari selusin orang, pada dasarnya semuanya dari dinasti Dagan serta beberapa pembangkit tenaga listrik Wuwang dari dinasti Tengah di bawah dinasti Dagan. Sebelum Raja Tangan Darah dapat berbicara, orang-orang ini sekali lagi telah melihat Qin Chen dan kucing hitam besar di samping Raja Tangan Darah. Mereka semua mengira Qin Chen ditangkap Bloodhand King dan membawanya secara khusus ke leluhur untuk dibunuh. Kucing hitam besar itu marah, tubuhnya bergetar seperti kilat, dan langsung mendatangi Raja Wu, dan menamparnya. Dengan tawa kecil, darah beterbangan di udara, dan darah yang kuat bermekaran di udara. Di bawah pukulan kucing hitam besar itu, Raja Wu langsung terkoyak, dan kemudian tubuhnya meledak di kehampaan, berubah menjadi awan darah. Meskipun Raja Hongfeng ini hanyalah seorang Wu Wang dari dinasti Tengah di bawah dinasti Dagan, dan budidayanya hanya di tahap awal tier 7, tetapi tidak peduli apa, dia juga seorang Wu Wang yang dibunuh oleh kucing hitam besar ini. Apa kucing hitam ini? Raksasa. Meski begitu, niat membunuh di tubuhnya sangat kuat, menatap kucing hitam besar di samping Raja Tangan Darah. Ledakan teriakan ini, masuk ke telinga setiap Raja Wu, langsung membungkam semua orang, dan memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pertama, seekor kucing hitam yang ditaklukkan oleh Bloodhand King berani membunuh Raja Wu di bawah dinasti Dagannya. Sekarang, Qin Chen, prajurit dinasti yang perkasa yang ditangkap oleh Bloodhand King, bahkan berani memarahi mereka. Pemimpin Raja Bela Diri tingkat menengah tingkat ke-7, yang masih berhati-hati tentang identitas rekan Raja Tangan Darah, tidak membuat gerakan apapun, tetapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa membantu tetapi mendengus dan melangkah keluar. Niat membunuh yang kuat berkembang darinya, dengan dingin menutupi Raja Tangan Darah dan kelompoknya yang bertiga. Dia sudah melihat beberapa petunjuk. Hanya ada 20 Raja Bela Diri yang memasuki alam rahasia iblis surgawi di dinasti Dagan saja, dan setidaknya setengah dari mereka adalah Raja Bela Diri di atas peringkat ke-7 tingkat menengah. Selain itu, setidaknya ada beberapa dinasti menengah di bawah dinasti Dagan, jika digabungkan, setidaknya ada beberapa Wu Wang tingkat tengah dari langkah ke-7. Tetapi di lembah ini, meskipun banyak Raja Bela Diri berkumpul, hanya ada satu Raja Bela Diri tingkat menengah dari tingkat ke-7, dan sisanya hanya tahap awal dari tahap ke-7. Dia mengguncang tubuhnya dan langsung menangkap Raja Bela Diri awal tingkat 7 yang berteriak-teriak atas kejahatannya sendiri. The Blood Hand King penuh dengan darah dan energi, seluruh tubuhnya sangat marah, matanya penuh dengan amarah dan keengganan. Ya, Blood Hand King-nya lahir miskin dan rendah hati, bukan dari keluarga bangsawan di dinasti Dagan. Tapi dia bekerja sangat keras, sangat menderita, dan menanggung banyak dosa yang tidak pernah dialami oleh siapapun sebelum akhirnya berhasil menembus Raja Wu dan disukai oleh keluarga kerajaan dinasti Dagan dan menjadi anggota Raja Wu. Di dinasti, dia tidak dianggap serius, dia mengakui. Tingkat kultivasinya melampaui banyak Raja Bela Diri tahap awal, tetapi dia berulang kali dikirim untuk membantai sekte lain, dan dia bekerja keras dengan pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri lainnya, dan dia juga mengenali. Dia tahu bahwa banyak bangsawan Wuwang di dinasti Dagan tidak memperlakukannya sebagai seorang yang baik, tetapi menganggapnya sebagai anjing dari keluarga kerajaan dinasti Dagan. Bahkan jika dia memasuki alam rahasia iblis surgawi, dia dikirim langsung ke daerah Wuzun untuk melindungi Shen Mengchen dan yang lainnya, dia tidak mengeluh. Dia tahu bahwa dia dilahirkan rendah hati dan ingin berdiri bersama orang lain, dia harus mengeluarkan lebih banyak usaha dan usaha daripada yang lain.
Namun, ketika dia bekerja sangat keras selama beberapa dekade dan akhirnya menjadi Raja Wu, berdiri di posisi yang sama dengan orang lain, dia tahu bahwa semua upaya ini sia-sia. Dia tiba-tiba merasa bahwa usahanya tidak ada artinya dalam sekejap. Suara sedingin es, seperti yang berasal dari Jiuyu Purgatory, muncul dari mulut Raja Wu yang dikenal sebagai Algojo di Dagan. Raja Saman berbeda dengan Raja Hongfeng yang terbunuh sebelumnya. Raja Hongfeng hanyalah Raja Wu dari dinasti Fucheng di bawah dinasti Dagan. Tapi Saman King adalah murid dari leluhur Ding Qianqiu. Jika ada yang tidak beres dengan Saman King, dia, pemimpin yang tinggal di belakang, pasti akan dihukum oleh leluhur. Saman King berjuang dengan marah, mencoba melepaskan diri dari belenggu Blood Hand King. Tapi itu tidak berguna. Cakar tajam Blood Hand King seperti lingkaran besi, yang menahannya dengan kuat. Alih-alih melepaskan diri, itu menjadi lebih erat dan lebih menyakitkan. Pada saat berikutnya, leher Saman King yang terjepit langsung terbuka. Saman King menatap dengan mata ketakutan dan marah. Separuh dari apa yang dia katakan, seluruh orang itu ditendang oleh Blood Hand King, setengah dari tubuhnya meledak terbuka, berubah menjadi hujan darah dan jatuh. Tidak dapat menahan lagi, Raja Lengan Besi mengeluarkan amarah yang hebat dan mengguncang sosoknya, langsung membunuh Raja Tangan Darah. Pada saat ini, hatinya penuh dengan ketakutan, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menangkap Blood Hand King dan membayar Saman King, jika tidak, dia pasti akan terlibat. Lengan besi hitam yang menakutkan muncul di kehampaan, menghancurkannya ke arah Raja Tangan Darah. Mereka semua bisa membayangkan akhir dari Raja Tangan Darah, dan di bawah kemurkaan Raja bersenjata besi, mereka pasti akan ditangkap dan kemudian diajarkan dengan keras. Raja Tangan Darah itu tanpa ekspresi, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, cetakan telapak tangan berwarna darah muncul di langit, dan membanting lengan besi hitam, membenturkan, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan semuanya meledak. Di antara mereka, tangan darah jejak telapak tangan Raja menghantam ke depan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan menghilang. Mereka yang telah bekerja keras di daerah Raja Bela Diri Rahasia Iblis Surgawi belum dapat memasuki tahap tengah tahap ke-7. Raja Tangan Darah telah pergi ke daerah yang mulia bela diri sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menerobos lebih awal dari mereka? Ini sangat tidak masuk akal. Wajah Raja Lengan Besi membiru dan menggelegar, kekuatan darah di tubuhnya meledak, dan seluruh vitalitasnya melonjak, seperti aliran cahaya, membunuhnya seketika menuju Raja Tangan Darah. Di tengah amarah, Raja bersenjata besi langsung mendatangi Raja Tangan Darah dan melancarkan serangan berani. Di bawah sorotan mata semua orang, menghadap Raja berlengan besi, Raja Tangan Darah tidak memiliki kerugian, sebaliknya, dia menjadi semakin berani dan bahkan menekan Raja Lengan Besi. Menunggu Raja Blood Hands untuk mengalahkan Raja Senjata Besi terlalu memakan waktu, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Kucing hitam besar tiba-tiba melompat, anak ini terlalu sombong. Ikuti saya sendiri. Jika kamu tidak mau, pergilah, jangan ikuti kami. Qin Chen menoleh dengan dingin, matanya dingin. Sekarang Liu Tai dan kehidupan mereka tidak jelas, dia tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan kucing hitam itu. Dia mengeong. Merasakan tatapan mata Qin Chen, kucing hitam besar itu tiba-tiba terasa dingin, entah kenapa Qin Chen memiliki aura yang membuatnya sangat ketakutan. Lupakan, kaisar saya yang bermartabat dan tertinggi, tidak perlu memiliki pengetahuan umum dengan Anda. Dan setelah berbicara, dia menghilang. Saat berikutnya, kucing hitam besar telah muncul di depan Raja bersenjata besi yang sedang bertempur pada waktu yang tidak diketahui. Itu sangat halus sehingga bahkan Qin Chen tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Seolah tidak ada jejak, cakarnya menghantam Raja bersenjata besi. Sebuah jeritan terdengar, dan noda darah muncul di lengan besi Raja senjata besi, kemudian darah muncrat dengan liar. Martial King tingkat menengah ke-7 yang bermartabat, di depan kucing hitam besar, tidak memiliki perlawanan. Ledakan. Dan Anda harus mengambil tindakan dari Kaisar Meong. Kucing hitam besar itu melayang di udara dan berkata dengan pandangan tidak nyaman pada Raja Tangan Darah. Jika kau tidak bergerak, paling banyak aku bisa membunuhnya. Jawab Raja Tangan Darah. Dia mengeong, bahkan kamu berani menantang Kaisar. Kucing hitam besar itu sangat marah sehingga rambutnya yang dingin berdiri. Raja Tangan Darah hanya merasakan nafas dingin mengalir masuk, dan dia menggigil di sekujur tubuhnya, ekspresi pembunuh aslinya menghilang. Tuan kucing, kamu terlalu banyak berpikir, mengapa tanganku yang berdarah selalu menantangmu dan memukuliku sampai mati, aku tidak berani melakukan ini. The Blood Hand King menghela nafas, dahinya dipenuhi keringat dingin. Berbicara di sini, Raja Wu dari dinasti Dagan yang tersisa, tetapi mereka semua membeku. Tuan Raja Lengan Besi dikalahkan oleh kucing hitam ini dari mana monster itu berasal. Semuanya gemetar dan kaki mereka menjadi lemah. Blood Hand King, kamu sangat berani.
Seorang raja bela diri veteran, mengguncang tubuhnya, menunjuk ke Raja Tangan Darah, marah. Apa yang menanggapinya adalah telapak tangan Raja Tangan Darah yang kuat. Wu Wang ini juga seorang veteran Wu Wang dari dinasti Dagan. Meski basis kultivasinya tidak tinggi, dia berasal dari keluarga kuno dinasti Dagan, jadi dia juga memiliki beberapa identitas. Tetapi pada saat ini, dia hancur dan meledak dengan telapak tangan Raja Darah, langsung hancur, dan darah mengalir kemana-mana. Bagaimanapun, saya sudah memberikannya. Membunuh satu berarti membunuh, membunuh dua berarti membunuh. Dalam hal ini, mengapa tidak membunuhnya? Sial, Raja Tangan Darah ini gila. Dalam ketakutan, hampir 10 Wu King yang tersisa naik ke langit dalam sekejap, melemparkan Iron Arm King dan yang lainnya, dan pergi ke segala arah. Dua dari mereka bergegas menuju lokasi Qin Chen, dan mereka telah dengan jelas melihat bahwa identitas Qin Chen tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Nah, mati untukku. Tangan raksasa itu mengulurkan tangan dan meraih Qin Chen satu demi satu, jelas karena mereka takut mereka tidak akan bisa melarikan diri dan mereka akan disandera. Manusia, sangat bodoh. Kucing hitam besar melihat adegan ini dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Bahkan terkadang harus menuruti perintah Qin Chen, bagaimana bisa Qin Chen menjadi orang biasa? Kedua raja bela diri manusia ini berpikir bahwa Qin Chen masih muda dan dapat memanipulasi mereka sesuka hati, bukankah mereka ingin mati? Seperti yang diperkirakan, menghadapi serangan keduanya, Qin Chen tidak mengelak atau menghindar, dan menutup mata. Hanya pada saat mereka berdua hendak menangkapnya, Qiang, pedang karat misterius di pinggangnya terhunus dan melayang melintasi kehampaan. Engah. Dalam kehampaan, kilatan petir dan cahaya pedang melintas di dua tangan Yuan asli. Tangan besar Zhen Yuan, seperti tahu lembut, langsung dipotong. Di balik tangan besar Zhen Yuan, dua sosok jangkung, memercikkan darah. Dua sosok, tubuh mereka terbelah dua, jatuh ke genangan darah. Bagaimana bisa? Tubuh Raja Wu yang kekar pecah menjadi dua, dan masih ada ekspresi ketakutan dan keengganan di wajahnya. Raja bela diri berjubah abu-abu lainnya juga memiliki wajah yang bingung, dan dia tidak pernah menyangka bahwa kejeniusan dinasti Dawei akan begitu mengerikan. Keduanya dipenggal oleh Qin Chen. Raja Tangan Darah membuat gerakan panik, dan Raja Bela Diri puncak ketujuh awal yang tersisa, hampir tidak ada tempat untuk triknya, diledakkan kembali. Terlebih lagi, ada seekor kucing hitam besar di satu sisi, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Dalam sekejap mata, dua lagi Raja Wu jatuh, dan 7 atau 8 Raja Wu yang tersisa terluka parah. Dan ketika mereka melihat pemandangan Qin Chen, mereka bergetar satu demi satu dan ketakutan. Seketika membunuh dua master seni bela diri yang hebat, Qin Chen tidak lebih dari seorang jenius kecil, bagaimana dia bisa begitu mengerikan. Untuk sementara, semua orang ngeri, tidak ada yang berani bergerak gegabah lagi, hanya melihat Blood Hand King dan mereka dengan marah. Bahkan Raja bersenjata besi Raja hampir terbunuh, jika mereka melawan lagi, mereka hanya bisa menemukan jalan menuju kematian. The Blood Hand King mencibir, sekarang kamu tahu kamu takut. Mengapa Anda pergi sebelumnya? Menarik Raja Lengan Besi yang terluka parah dari tanah, Raja Tangan Darah langsung membawanya ke Qin Chen. Dengan tendangan di lutut Raja Lengan Besi, Raja Lengan Besi langsung berlutut ke tanah. Sekarang, bisakah kau memberitahu Ben Shao, kemana perginya Ding Qianqiu? Dan kemana Martial King dari dinasti Dawei-ku? Kata Qin Chen dingin. Lengan besi meludah dengan keras ke arah Qin Chen, dan kemudian menatap Raja Tangan Darah dengan marah, Raja Tangan Darah, Anda berani mengkhianati dinasti dan tunduk pada anak ini. Nenek moyang tahu bahwa dia tidak akan pernah mengampuni Anda. Raja Tangan Darah mencibir, membentak, dan meraih dahi Raja Lengan Besi dengan jepitan. Postur ini benar-benar memalukan, Raja Bela Diri tingkat menengah yang agung, penguasa tanah ratusan dinasti, benar-benar membawa kepalanya dengan tangan berdarah. Jika ini dilewati, apakah Raja Lengan Besi memiliki wajah untuk melihat orang? Dia buru-buru berjuang, melambaikan tangannya, dan esensi sejati yang menakutkan keluar dari tubuhnya, untuk memaksa Blood Hand King untuk melepaskannya. Qin Chen tampak tidak sabar dan berkata dengan dingin, karena dia tidak mengatakan apa-apa, bunuh saja. Raja Tangan Darah terkejut. Ini adalah Raja Lengan Besi, yang memiliki basis budidaya tertinggi di lapangan, jadi dia membunuhnya. Dia berpikir bahwa Qin Chen telah memperbudak dirinya sendiri, dan dia juga memiliki ide untuk memperbudak orang lain, jadi dia tidak membunuh Raja Lengan Besi sebelumnya. Bagaimana Raja Tangan Darah tahu bahwa Qin Chen tidak membunuhnya sebelumnya, hanya ingin dia memimpin, seperti untuk Raja Bela Diri lainnya di tengah peringkat ketujuh, bagaimana dia bisa peduli tentang itu?